Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami kembali hadir dengan kabar penting bagi seluruh pensiunan Indonesia. Headline utama hari ini, pemerintah memastikan kenaikan manfaat pensiun sebesar 12% yang akan mulai diterapkan secara serentak pada tanggal 30 November. Informasi ini resmi, sudah dipastikan legal dan menjadi perhatian besar jutaan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh tanah air. Insya Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan lengkapnya dengan bahasa yang jelas, runtut dan mudah dipahami, khususnya bagi para pemirsa senior yang kami hormati. Selanjutnya, izinkan kami merangkum inti persoalannya terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia melalui kanal resmi dan PT Taspen sebagai pengelola administrasi serta pembayaran pensiun aparatur negara, menetapkan kenaikan manfaat sebesar 12%. Keputusan ini hadir setelah penantian cukup panjang mengingat penyesuaian manfaat pensiun sebelumnya terjadi bertahun-tahun lalu. Dalam kondisi biaya hidup yang terus meningkat dan tekanan ekonomi akibat inflasi, kebijakan baru ini diharapkan memberi ruang bernafas bagi para pensiunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Berikut ini kami sampaikan penjelasan secara lebih rinci mengenai dasar kebijakan tersebut. Pemerintah menilai bahwa para pensiunan sebagai kelompok yang sangat bergantung pada pembayaran bulanan membutuhkan dukungan nyata agar daya beli mereka tetap terjaga. Penambahan 12% dipandang sebagai angka yang realistis untuk menyesuaikan lonjakan harga kebutuhan pokok, obat-obatan, dan biaya mendesak lainnya. Dengan penetapan yang bersifat final dan mengikat, para pensiunan dapat merasa tenang karena kebijakan ini bukan wacana sementara, tetapi keputusan resmi yang berlaku bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia. Kemudian, mari kita masuk pada bagian yang sering menimbulkan pertanyaan. Bagaimana kenaikan ini dihitung? Pemerintah menjelaskan bahwa tambahan 12% tidak diberikan dalam bentuk nominal rata, tetapi mengikuti rumus dasar perhitungan pensiun, yaitu berdasarkan gaji pokok terakhir serta komponen pensiun yang melekat. Artinya, setiap golongan, pangkat, dan masa kerja memiliki nilai manfaat yang berbeda. Dua pensiunan dengan golongan sama tetapi masa kerja berbeda tentu akan menerima jumlah kenaikan yang tidak seragam. Demikian pula penerima pensiun dini, pensiun karena batas usia, maupun pensiun karena alasan kesehatan, semuanya dihitung sesuai regulasi masing-masing. Setelah itu, PT Taspen memastikan seluruh proses perhitungan dilakukan menggunakan sistem otomatis. Sistem ini dikembangkan untuk menghindari kesalahan teknis dan memastikan bahwa setiap penerima memperoleh jumlah yang sesuai. Dengan jumlah data yang mencapai jutaan penerima manfaat, pemerintah menekankan bahwa proses ini dijalankan dengan prinsip ketelitian, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan izin Allah, langkah ini diharapkan memberikan rasa aman bagi para pensiunan agar tidak ada kekhawatiran mengenai salah perhitungan atau keterlambatan. Berikut ini kami sampaikan hal yang tak kalah penting, validitas data penerima manfaat. Walaupun sistem bersifat otomatis, PT Taspen tetap mengimbau seluruh pensiunan untuk memastikan bahwa data administrasi mereka benar dan terbaru. Informasi seperti nomor rekening aktif, nomor kontak yang bisa dihubungi, dan dokumen identitas yang sudah diperbarui sangat menentukan kelancaran pencairan. Ketidakcocokan data, seperti rekening yang sudah ditutup, nama berbeda dari dokumen resmi, atau berkas digital yang belum diperbarui, berpotensi menunda proses pencairan. Demi kelancaran, Taspen menyarankan pengecekan melalui kantor cabang, layanan digital resmi, atau kanal pengaduan yang telah disediakan. Selanjutnya, perlu ditegaskan bahwa semua proses verifikasi data gratis, tanpa pungutan biaya apapun. Pemerintah mengingatkan para pensiunan agar berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan atau mengurus data dengan imbalan tertentu. Imbauan ini disampaikan karena setiap kebijakan baru sering dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan.
terlebih kepada kelompok lanjut usia yang mudah percaya pada informasi yang tampak resmi. Kemudian, pemerintah juga menerbitkan tabel rincian kenaikan berdasarkan golongan, masa kerja, dan komponen pendukung lainnya. Tabel ini dibuat sedetail mungkin untuk membantu para penerima menghitung manfaat baru mereka secara mandiri. Dalam tabel tersebut, para pensiunan dapat melihat manfaat sebelum kenaikan, penambahan 12% sesuai golongan dan masa kerja, total manfaat setelah penyesuaian, serta nilai rapel yang mungkin diterima apabila terdapat selisih pembayaran dari bulan-bulan sebelumnya. Insya Allah, melalui tabel ini tidak ada ruang bagi kebingungan atau salah persepsi mengenai jumlah dana yang akan diterima. Setelah itu, mari kita bahas jadwal pencairan. Pemerintah dan PT Taspen menetapkan bahwa seluruh manfaat yang sudah disesuaikan akan dicairkan secara serentak pada tanggal 30 November. Tanggal ini dipilih untuk memberi waktu cukup dalam melakukan verifikasi data, sekaligus memastikan sistem pembayaran bekerja tanpa hambatan. Dengan jadwal yang sama di seluruh daerah, para pensiunan tidak perlu cemas akan perbedaan waktu pencairan antar wilayah. Berikut ini kami sampaikan gambaran mengenai dampak positif kebijakan tersebut terhadap rumah tangga pensiunan. Mayoritas pensiunan bergantung pada pembayaran bulanan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti belanja harian, obat-obatan, perbaikan kecil rumah, biaya transportasi, hingga biaya pendidikan cucu atau anggota keluarga lain yang masih ditanggung. Kenaikan 12% memberi rasa aman dan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Dengan tambahan tersebut, para penerima merasa lebih leluasa dalam menyusun rencana keuangan, terlebih menjelang pengeluaran akhir tahun yang biasanya meningkat. Kemudian kita beralih pada respons masyarakat. Setelah pengumuman resmi ini disampaikan, berbagai forum pensiunan di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, termasuk komunitas pertemuan tatap muka, mulai ramai membahas rincian kenaikan, cara menghitung manfaat baru, serta perbandingan nilai antar golongan. Banyak pensiunan mengaku lega dan bersyukur, alhamdulillah, karena tambahan 12% dianggap cukup signifikan. Mereka juga berharap pemerintah terus mengevaluasi nilai manfaat ini secara berkala di masa mendatang, agar tetap sejalan dengan perkembangan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan ini bukan semata keputusan ekonomi, melainkan bentuk penghormatan terhadap dedikasi para pensiunan yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya kepada negara. Baik sebagai aparatur sipil negara yang menjaga roda pemerintahan, anggota Tentara Nasional Indonesia yang menjaga pertahanan, maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melindungi keamanan masyarakat. Dengan kenaikan manfaat, diharapkan para pensiunan dapat menikmati masa tua dengan lebih tenang dan nyaman, tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman, pemerintah bersama PT Taspen juga melakukan sosialisasi intensif melalui situs resmi, kantor cabang di seluruh Indonesia, media nasional, televisi, serta layanan call center. Tujuannya tak lain adalah memastikan seluruh informasi mengenai proses pencairan, validasi data, serta tabel perhitungan yang terbaru dapat dipahami dengan baik oleh para penerima manfaat. Selanjutnya, kami sampaikan kesimpulan dari keseluruhan laporan ini. Kenaikan manfaat pensiun sebesar 12% yang berlaku mulai tanggal 30 November merupakan tonggak penting bagi kesejahteraan para pensiunan Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian pembayaran yang lebih baik, nilai manfaat yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi, penghargaan atas pengabdian, serta proses pencairan yang transparan dan efisien. Dengan mekanisme yang terstruktur dan sistem perhitungan yang akurat, pemerintah memastikan bahwa seluruh pensiunan menerima hak mereka tepat waktu, insya Allah tanpa hambatan. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia mengikuti penjelasan ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan, dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe agar informasi penting seperti ini dapat menjangkau lebih banyak saudara kita di seluruh Indonesia. Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan pembaruan pada siaran-siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.